adik-adik. Kok lemes banget sih? Sekali lagi kakak mau ulang. Halo adik-adik. Nah, semangat semuanya. Shalom adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, tiba saatnya hari ini, hari Minggu, kita mau beribadah sekolah minggu. Kakak harap semuanya semangat, semuanya penuh sukacita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau ingatkan, yuk kita siapkan Alkitabnya, siapkan diri kita, hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan pimpin hati kita dalam beribadah pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberkati kami, memelihara kami, menjaga kami, dan sangat baik kepada kami. Terima kasih karena hari ini kami ingin beribadah sekolah minggu. Tuhan, pimpinlah hati kami supaya kami sungguh-sungguh memuji, menyembah nama Tuhan. Tolong kami supaya kami memberikan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik kita mau menyanyikan lagu baru nih. Judulnya adalah Kuat, Hebat, dan Besar. Nah, lagu ini mengingatkan kita bahwa siapa sih yang paling kuat, siapa sih yang paling hebat, dan siapa sih yang paling besar? Siapa? Iya, cuman Tuhan Yesus. Yuk kakak mau ajak anak-anak kita belajar lagu ini dengan lebih pelan, kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik lebih semangat. Kita mau nyanyikan pujian ini. Adik-adik semuanya boleh berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Yuk dengan semangat kita katakan kuat-kuat. Pergerakan ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi kuat-kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian saat pagi hari.
Yuk kita naikkan pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Bapa mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Bantu kami agar kami bisa mengerti dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, kakak harap semua dalam keadaan yang sehat, dan semoga kita bisa cepat ketemu lagi di ibadah secara offline di gereja. Untuk saat ini meskipun masih secara online, semoga semua adik-adik masih tetap semangat dan bisa beribadah dengan baik, karena ibadah itu hal yang penting loh. Nah, kemarin kita udah dengar bahwa Tuhan Yesus itu banyak banget bisa ngelakuin apapun. Nyembuhin orang yang sakit, itu hal yang sangat mudah. Bahkan melakukan banyak mukjizat, termasuk hal-hal mustahil, termasuk diantaranya waktu, ingat gak? Waktu Yesus bisa berjalan di atas air. Masih ingat juga gak? Yesus itu bisa tahu bahwa ada koin, ada uang di dalam mulut ikan. Ingat waktu Petrus mancing? Nah, banyak hal yang bisa dilakukan Yesus Kristus. Termasuk kemarin, baru aja kita dengar bahwa Yesus Kristus bisa mengusir roh jahat. Roh jahat pun tunduk sama Yesus Kristus. Nah, coba kalau pertanyaannya begini, kalau misalkan ada orang yang udah mati, masih mungkin gak ya dia hidup lagi? Gak mungkin ya. Gak ada manusia di dunia yang bisa bangkitin orang yang udah mati. Yang ada menyelamatkan orang sebelum ia mati. Jadi ia tidak jadi mati, ia sembuh kembali. Karena kita ini manusia, yang bisa menguasai hidup dan mati hanya Tuhan. Kalau Tuhan pasti bisa. Hari ini kita akan lihat sebuah kisah di mana Yesus membuktikan bahwa Ia itu Tuhan loh. Dengan cara apa? Yuk kita baca dulu Alkitab kita, Lukas pasal 8
ayat 40 hingga ayat ke-42 saja. Kita baca ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak orang banyak. Amin. Nah, cerita kita tadi dimulai ketika Yesus baru kembali. Kitab lain bilang dia baru saja turun dari perahu. Jadi baru aja sampai di sebuah desa, di sebuah kota. Ketika di sana ia sampai, orang banyak mulai datang. Kenapa ya orang banyak mulai datang? Tentu karena mereka dengar, bahkan mungkin di antara mereka juga lihat keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ketika banyak orang datang, ada satu orang yang tadi katanya kerjaannya apa? Betul, kepala rumah ibadat. Dia adalah seorang yang memimpin di tempat ibadah. Namanya Yairus. Yairus ini entah kenapa datang dengan buru-buru. Bahkan ketika dia dengar Yesus udah sampai, ia langsung datang. Terus apa tadi katanya? Tersungkur. Adik-adik tahu tersungkur apa? Tersungkur itu seperti dia langsung bersujud. Dia langsung bersujud di kaki Yesus. Kenapa ya dia sampai sesedih itu? Bahkan ia memohon, Tuhan, Yesus, Guru, datang ke rumahku. Ternyata adik-adik, ia punya seorang anak. Anaknya cuma satu. Sudah berumur 12 tahun. Sudah ada yang berumur 12 tahun? Belum ya? 12 tahun, ia berumur 12 tahun dan seorang anak perempuan ini sakit. Bahkan tadi katanya apa? Ia hampir mati. Jadi anaknya udah sangat sakit. Tapi orang tuanya ini, Bapak Yairus ini sangat berharap dan percaya bahwa Yesus bisa. Oleh sebab itu, ia mengajak Yesus, Tuhan tolong ke rumahku. Tumpangkan tangan untuk anakku supaya ia bisa kembali sehat. Ia percaya sekali Yesus mampu. Akhirnya Tuhan Yesus mau ikut Bapak Yairus. Tapi sayangnya di dalam perjalanan orang banyak mendesak Yesus. Kalau mendesak itu berarti semua dorong-dorongan mau deket sama Yesus. Ketika semua orang dorong-dorongan menghalangi jalan, kira-kira jalannya jadi lancar, jadi bisa lari buru-buru atau jadi pelan-pelan karena harus himpit-himpitan sama orang. Didorong dulu lewat permisi. Yang mana? Tentu dia jadi terlambat. Betul saja, waktu masih dalam perjalanan, di saat banyak orang yang mendesak-desak Yesus, keluarganya datang dan bilang kepada Yairus, anakmu sudah mati. Tapi waktu dengar hal itu, Yesus bilang sama Bapak Yairus, gak usah hiraukan, gak usah takut. Percaya saja, jangan dengarkan kata mereka, karena anakmu belum mati. Akhirnya Yesus dengan Yairus serta murid-murid tetap melanjutkan perjalanan walaupun udah dengar kabar bahwa anaknya mungkin sudah dicek, sudah gak hidup lagi. Waktu sampai di rumah Yairus pun, Tuhan Yesus melihat banyak orang yang sedang menangis. Semua orang meratap. Tapi Yesus malah bilang, kenapa kalian menangis? Anak ini tidak mati,
dia hanya tidur. Waktu dengar itu, orang-orang yang sedang meratap itu jadi bingung. Kok malah dibilang tidur? Ngelawak nih. Makanya Tuhan Yesus malah ditertawakan sama mereka. Mereka malah tertawa waktu Tuhan Yesus bilang, dia belum mati, dia hanya tertidur. Akhirnya semua orang itu diusir sama Tuhan Yesus. Karena tidak boleh ada tangisan di rumah itu. Semua diusir, pulang. Hanya Yesus, ibunya, ayahnya, dan beberapa murid yang masuk ke kamar anak itu. Anak itu sudah terbaring, tapi Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anakku, bangunlah." Tunggu. Tadi kan udah mati ya, tapi malah dibilang bangun. Kira-kira bangun gak ya? Kalau manusia biasa yang ngomong, tentu gak mungkin bangun. Tapi karena yang berbicara adalah Yesus yang memiliki kehidupan, anak Yairus ini akhirnya bangkit lagi. Tandanya Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, bukan hanya penyakit, roh jahat, tapi juga dia berkuasa atas hidup dan mati dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Ketika dia lakukan itu, dia menunjukkan bahwa Yesus dirinya adalah Tuhan, adik-adik. Nah, dari situ kita harusnya yakin bahwa kita telah berdoa kepada Tuhan yang benar. Kita sudah berdoa kepada pribadi yang benar, kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi di ayat terakhir kita baca dulu yuk. Perikop tadi kita baca di ayat ke-56. Yuk kita baca. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Justru Tuhan Yesus bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kenapa ya begitu? Kakak kasih tahu alasannya. Tuhan kita Yesus Kristus mau semua orang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia gak mau kalau orang cuma datang untuk berdoa minta apa? Tuhan sembuhin aku, tapi cuma percaya sembuhnya doang. Padahal ada yang lebih penting dari kesembuhan tadi. Lebih penting dari dibangkitkan atau orang yang mati dihidupkan kembali. Ada yang lebih penting dari itu. Adik-adik tahu apa? Itu adalah keselamatan, atau kita boleh hidup di surga. Setelah kita mati, kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Itu yang terpenting yang Tuhan Yesus mau orang percaya. Bukan cuma percaya bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Betul, Tuhan kita Yesus Kristus bisa lakukan itu. Tapi yang terpenting, Dia datang untuk menyelamatkan hidup kita dan membuat kita diampuni dari dosa-dosa kesalahan kita, sehingga kita boleh tinggal bersama-sama Dia nanti di mana? Di surga. Nah, itulah yang terpenting kita yakini dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua bisa yakin sama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk tugas kita kali ini masih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari Lukas pasal 8 ayat 50. Untuk kelas Batita dan 1-2 cukup dari kata jangan takut, percaya saja. Untuk kelas 3, 4, dan 5, 6, satu ayat ini ya, ayat 50. Kita baca sama-sama dulu yuk. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat.
Itu tugas kita bisa dikirim melalui video. Nanti kalau tugasnya udah selesai, bisa direkam lalu dikirim di WA. Oke adik-adik, itu aja untuk cerita kita kali ini dan tugasnya silahkan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Aku bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Nah adik-adik, lagu ini bukan bilang bahwa dosa kita beneran dibuang ke laut ya. Tapi ini isi firman Tuhan yang mau kasih tahu kepada kita bahwa ketika Tuhan menghapuskan dosa kita, Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita sepenuhnya. Yuk kita angkat pujian ini. Aku bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Bapa memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Bapa, ibadah kami telah selesai. Kiranya Bapa senang atas apa yang kami lakukan. Kiranya ibadah kami memuliakan Tuhan dan buat kami percaya sungguh-sungguh kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.